Enjoy. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Thor. Kali ini siapkan mentalmu, karena kisah ini bukan sekedar cerita tentang badut menakutkan, melainkan tentang ketakutan terdalam seorang anak. Di kota kecil bernama Derry, hujan tak hanya membawa air, tetapi juga membawa rahasia gelap, darah, dan jeritan yang sengaja dilupakan oleh orang dewasa. Setiap 27 tahun, anak-anak menghilang secara misterius, dan selalu ada satu nama yang berbisik di balik selokan gelap, yaitu Pennywise, sosok badut mengerikan. Ini adalah cerita tentang persahabatan, tentang trauma, tentang keberanian melawan rasa takut, dan tentang janji yang harus ditepati meski nyawa menjadi taruhannya. Jadi langsung saja pasang handsfree, seduh kopi, nyalakan sebat, duduk santai, dengarkan, dan enjoy. Berlatar di bulan Oktober tahun 1988, cerita diawali dengan memperlihatkannya dua orang saudara, ia bernama Billy dan George. Saat itu Billy sedang sakit, ia membuat sebuah perahu dari kertas untuk adiknya. Setelah selesai membuat perahu itu, ia pun menamai perahu itu dengan sebutan Nona. There you go. Boat she. Sambil terbata-bata karena gagap, Bill memberi pesan pada George agar tetap berhati-hati dan tidak bermain terlalu jauh. Saat itu hujan mengguyur kota Derry. George pun berlari mengikuti perahu yang melaju terbawa air di sepanjang jalan. Perahu itu terus melaju hingga akhirnya terseret arus deras dan masuk ke dalam selokan. Saat ia hendak mengambilnya, tiba-tiba Well, I'm Pennywise the Dancing Clown. ya, ada seorang badut yang memperkenalkan dirinya sebagai Pennywise. Terlihat ramah dan penuh senyum, seolah tidak ada yang perlu ditakutkan darinya. Ia menyuruh George untuk mengambil perahu kertasnya, tapi apa yang terjadi? Take it. Ya, Pennywise menggigit tangan George hingga putus dan menyeretnya masuk ke dalam selokan. Ironisnya, seorang ibu-ibu yang menyaksikan kejadian mengerikan itu bukannya menelpon polisi atau melakukan tindakan. Anehnya, ia justru terlihat acuh tak acuh olahok terhadap apa yang baru saja ia lihat. Beberapa bulan pun telah berlalu sejak tragedi mengerikan itu. Kini kita dibawa ke sebuah sekolah bernama Derry School. Bill bersama teman-temannya Richie, Eddie, dan Stanley yang baru saja pulang sekolah, dan kebetulan hari itu libur pun telah tiba. Mereka membicarakan rencana apa yang akan dilakukan di masa libur sekolah ini. Saat yang lain ingin menghabiskan liburnya dengan bermain game, Billy justru mengajak mereka ke sebuah kolam pembuangan. Namun ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba mereka diganggu oleh geng pembuli, yaitu Henry dan kawan-kawan. Bill yang tak terima melihat temannya dibuli sontak berteriak dengan menyebut Henry bodoh, yang membuat Henry langsung nyerenteng. Tetapi langkahnya terhenti saat ia melihat ayahnya yang sedang berpatroli di sana, sehingga ia memilih pergi dari sana. Sementara itu, siswi bernama Beverly berkenalan dengan seorang siswa baru bernama Ben. Baru juga kenal sebentar, ia sudah mewanti-wanti agar Ben ekstra hati-hati karena Henry, si raja pembuli, beserta gengnya sudah mengincar Ben seperti diskonan target empuk untuk dijadikan bahan bully. Stay cool, Ben from Soch class. Yeah. Tough new kid on the block. Beralih kepada seorang anak bernama Mike yang sedang mengantarkan daging. Ia ketakutan saat melihat Henry dan gengnya lewat. Ia pun buru-buru bersembunyi. Namun alih-alih selamat dari ancaman, Mike justru dibuat keringat dingin ketika ia mendapat sebuah teror. Sebuah pintu tiba-tiba bergetar seperti ada yang berusaha mendobrak. Disusul dengan keluarnya banyak tangan yang menjulur tak tahu sopan santun, dan tiba-tiba Mike. ya, bukan hanya Mike yang mendapat sebuah teror.
Kini Stanley yang hendak menyimpan sebuah buku di ruangan ayahnya, ia tak sengaja melihat sebuah lukisan seram. Namun dengan mental sok kuat, ia memilih mengabaikannya dan tetap lanjut menyimpan buku itu. Saat ia berbalik badan, tiba-tiba lukisan tersebut jatuh dengan sendirinya. Dan ketika hendak mengembalikan ke tempat semula, anehnya sosok pada lukisan seram tadi justru menghilang entah kemana. Disusul dengan sebuah pintu yang terbuka sendiri dan tiba-tiba esok harinya Bill yang masih dihantui rasa bersalah atas kematian George, ia mengajak teman-temannya untuk pergi ke kolam pembuangan yang ia yakini George telah hilang di dalam sana. Sementara di sisi lain, Ben memilih menghabiskan waktu di perpustakaan. Di sana ia membaca sebuah buku sejarah kota Derry. Buku itu menceritakan sebuah kejadian kelam tentang ledakan pabrik besi pada tahun 1908. Sebuah ledakan yang merenggut nyawa 88 anak-anak dan 102 orang lainnya. Saat Ben membuka lembar berikutnya, terpampang sebuah gambar anak-anak yang tergantung di sebuah ranting, membuat Ben refleks menutup buku tersebut. Setelah itu terdengar alunan melodi dengan sebuah balon merah yang berjalan perlahan. Anehnya hanya Ben yang dapat melihat balon tersebut. Ia pun mengikuti balon itu hingga ke sebuah ruangan di perpustakaan. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki mendekat ke arahnya dan ya, Ben yang ketakutan segera meninggalkan perpustakaan. Tapi malangnya di luar sudah ada Henry yang menunggunya. Henry beserta antek-anteknya berhasil menangkap Ben. Di sana Ben dibully habis-habisan, paket lengkap tanpa diskon. Ben mencoba berteriak meminta bantuan saat ada mobil yang lewat. Namun seperti yang kita tahu, di kota Derry kepedulian adalah barang langka. Di sana Ben diperlakukan tidak manusiawi. Bahkan Henry sudah kelewat batas saat ia mengiris perut Ben hingga berdarah membentuk inisial H, seolah sedang menandai barang miliknya. Ben yang kesakitan berhasil menendang Henry. Lalu dengan sisa tenaga dan ketakutannya ia berlari sejauh yang ia bisa. Sementara Henry harus kehilangan pisau ayahnya. Henry pun menyuruh sebagian temannya untuk mencari pisau tersebut, sementara yang lain diperintahkan menangkap Ben yang sedang kabur. Mereka pun berpencar untuk mencari Ben. Sementara tak jauh dari sana, Billy dan kawan-kawan telah berada di sebuah gorong-gorong pembuangan, di mana Billy berniat mencari adiknya yang ia yakini masih hidup. Ia bersama Richie masuk ke dalam, sementara Eddie dan Stanley yang terkenal penakut pun memilih menunggu di luar sambil berharap semuanya cepat selesai. Di sana Billy menemukan sebuah sepatu yang mereka yakini milik salah satu anak yang hilang. Namun saat Billy dan Richie hendak masuk lebih dalam lagi, tiba-tiba This is scary and disgusting. ya, itu Ben yang terluka pun muncul dan mereka pun segera membawanya untuk segera diobati. Tak lama setelah mereka pergi, Patrick yang sedang mencari Ben pun masuk ke dalam gorong-gorong. Ia mendengar sesuatu dari dalam dan meyakini bahwa Ben bersembunyi di dalam sana. Tapi tiba-tiba ya, Patrick yang ketakutan malah berlari semakin dalam dan terjebak saat jalan yang ia lalui buntu. Benar-benar keputusan yang salah di waktu yang salah. Tak lama dari itu, sebuah balon bertuliskan I Love Derry pun muncul mendekat dan tiba-tiba ya, entah apa yang terjadi pada Patrick. Kembali kepada Billy dan kawan-kawan, mereka sampai di sebuah toko Watimart. Mereka mengambil obat-obatan yang diperlukan untuk mengobati Ben. Namun masalahnya mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Hingga tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan Beverly yang sedang membeli sebuah pembalut. Setelah diberitahu apa yang terjadi, Beverly pun mau membantu, bukan untuk membayar tetapi dengan menggoda sang kasir yang kebetulan seorang pria hidung belang. Sehingga Bill dan kawan-kawan memanfaatkan kondisi tersebut untuk ngabadog. Well, here we go.
Mereka pun berhasil mengobati Ben, sementara Billy mengucapkan terima kasihnya kepada Beverly sekaligus mengajak bahwa mereka berencana berenang di sungai besok. Yeah, we were thinking about going to the cove, if you wanna. Good to know. Thanks. Sesampainya Beverly di rumah, ternyata Beverly hidup dalam tekanan dari ayahnya yang posesif, di mana ia sering mendapatkan sebuah pelecehan yang membuatnya tidak nyaman. Rumah yang seharusnya aman justru harus menjadi sebuah penjara. Hal itu membuatnya dijuluki murahan, digosipkan sering berhubungan dengan banyak orang oleh orang-orang di kota, terutama di sekolahnya. Ia memotong rambutnya sendiri, mengubah penampilannya. Hal itu merupakan sebuah perlawanan bahwa ia muak terus dikendalikan. Besoknya Billy serta kawan-kawan pun bersiap berenang di sungai. Namun tak ada seorang pun yang berani melompat lebih dulu. Semua saling menunggu sambil pura-pura berani. Hingga akhirnya Beverly datang dengan penampilan barunya. Tanpa ragu langsung membuka pakaiannya yang sontak membuat Billy dan kawan-kawan sedikitnya legeng dan olohok dibuatnya. Beverly pun berlari dan langsung melompat ke sungai. Disusul oleh Billy dan kawan-kawan yang akhirnya memberanikan diri. Setelah selesai berenang, Richie tanpa sengaja melihat sebuah koran yang terselip di dalam tas milik Ben. Koran itu berisi berita tentang anak-anak yang meninggal atau menghilang secara misterius. Ben kemudian menjelaskan bahwa kejadian seperti itu bukanlah hal langka, karena hampir setiap waktu surat kabar di kota Derry selalu memuat berita tentang anak-anak yang lenyap tanpa jejak. Dan bukan hanya 1-2 potong berita, Ben ternyata mengumpulkan banyak artikel tentang berbagai peristiwa aneh di kota Derry. Ia pun mengajak mereka semua untuk melihat kumpulan berita tersebut di rumahnya. Sesampainya di rumah Ben, barulah mereka menyadari betapa banyaknya potongan koran yang ia simpan. Mulai dari kejadian-kejadian ganjil, orang-orang yang menghilang secara misterius, hingga berita tentang seorang koruptor yang hanya dipenjara tanpa hukuman mati. Semua itu tersusun rapi, membentuk pola mengerikan yang selama ini luput dari perhatian. Tak hanya itu, Ben juga mengetahui asal-usul kota Derry. Dahulu, Derry hanyalah sebuah camp kecil sebelum akhirnya berkembang menjadi sebuah kota. Kota itu didirikan oleh lebih dari 90 orang, namun anehnya para pendiri tersebut menghilang tanpa jejak. Ada yang mengatakan mereka diserang oleh suku Indian, tetapi hal itu tak bisa dipastikan karena tidak ditemukan tanda-tanda penyerangan. Ada pula yang beranggapan mereka terserang oleh wabah, namun dugaan itu pun masih rancu karena minimnya bukti. Dan hingga kini satu-satunya jejak yang dicurigai hanyalah sebuah rumah angker atau rumah sumur yang jadi misteri kelam yang terus menghantui kota Derry. Left. The only clue was a trail of bloody clothes leading to the well house. Jesus. You can get Derry on Setelah itu Eddie yang pulang lebih dulu memilih berjalan kaki. Namun saat ia harus melewati rumah angker itu, tiba-tiba pintu terbuka sendiri disusul dengan suara pelan yang seolah mengajaknya masuk. Di sanalah rasa takut Eddie memuncak hingga tanpa sadar ia menjatuhkan obatnya. Saat ia berjongkok membereskan obat-obat itu, tiba-tiba sebuah tangan hitam muncul dan ikut mengambil obatnya dan... Ya, Eddie pun sontak berlari dikejar oleh sosok aneh tersebut dan tanpa ia sadari langkahnya justru membawanya masuk ke dalam halaman rumah angker itu yang ternyata adalah rumah sumur yang tadi mereka bicarakan. Saat sosok aneh itu mendadak menghilang, Eddie melihat sebuah balon melayang dan ada sosok yang diam-diam bersembunyi di belakangnya dan... If you lived here, you'd be home by now. Ya, itu Pennywise. Ia muncul sambil menggoda Eddie untuk ikut bersamanya. Namun dengan sisa keberanian yang ia miliki, Eddie berhasil pergi meninggalkan tempat mengerikan itu. Sementara itu Beverly tengah membaca sebuah puisi yang dibuatkan oleh Ben. Namun saat ia selesai membacanya, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya. Anehnya suara itu justru berasal dari sebuah wastafel pembuangan. Saat ia bertanya siapa yang ada di dalam sana, yang terdengar malah nama-nama orang-orang yang telah menghilang. Penasaran dengan itu, Beverly mengambil sebuah meteran dan mulai mengukur pipa pembuangan itu. Namun ketika ia menarik kembali meteran tersebut, sebuah rambut mendadak ikut terikat. Dan tiba-tiba
Ya, rambut itu mengikat dan menarik Beverly dengan paksa, disertai dengan darah yang menyembur keluar dari lubang tersebut. Namun yang paling mengerikan adalah ayahnya seolah sama sekali tidak bisa melihat apa yang sedang kita saksikan ini. Sementara Bill yang tertidur pulas terpaksa terbangun saat atap kamar bocor dan tetesannya jatuh tepat ke gambar Beverly yang ia buat. Ia pun segera mengambil sebuah ember, namun keanehan mulai terasa ketika lampu kamar George tiba-tiba menyala sendiri. Bill yang masuk sambil mengingat adik tercintanya mendadak terdiam karena ia melihat ada seseorang yang lewat. Ia pun mengikutinya sampai ke lantai bawah. Ia melihat sosok yang sangat mirip dengan George berjalan menuju ruangan bawah tanah. Bill memberanikan diri untuk memastikannya, dan di ruangan itulah Bill melihat George, di mana George meminta maaf karena telah menghilangkan perahunya. George lalu mengajak Bill untuk ikut bersamanya, namun perlahan wajah George berubah menjadi sosok mengerikan, disusul dengan Pennywise yang muncul dari bawah dan tiba-tiba esok harinya, untuk memastikan bahwa apa yang ia alami benar-benar nyata, Beverly mengajak teman-temannya untuk melihat secara langsung kengerian yang ia alami. Dan benar saja, apa yang dialami Beverly bukanlah halusinasi semata. Ben dan kawan-kawan pun terpaku saat melihat darah yang membanjiri kamar mandi Beverly. Mereka mulai saling berbagi pengalaman mengerikan satu sama lain, perlahan menyadari bahwa semua kejadian yang mereka alami memiliki pola yang sama. Sosok badut yang selalu muncul dalam berbagai wujud, menyesuaikan diri dengan ketakutan masing-masing. Namun di tengah obrolan mereka, tanpa sengaja terlihat sepeda Mike yang tergeletak bersama mobil Henry. Menyadari ada yang tidak beres, mereka pun memutuskan untuk memeriksanya. We have to help him. Should? Dan benar saja, saat ini Mike sedang disiksa oleh Henry. Di tengah rasa sakit, Mike sempat melihat Pennywise dari kejauhan yang melambaikan tangan dengan senyum mengerikan. Namun Henry belum berhenti memukulinya, dan tak lama kemudian Bill dan kawan-kawan datang untuk membantunya sehingga setelah itu mereka pun berkumpul, mencoba memahami teror yang terus menghantui hidup mereka. Dari potongan-potongan cerita yang dibagikan, satu nama terus muncul dan bergema, yaitu Pennywise, sosok yang selalu hadir dalam wujud ketakutan masing-masing. Ben kemudian menjelaskan bahwa kota Derry menyimpan sejarah panjang penuh tragedi berdarah, kebakaran besar, pembantaian, ledakan pabrik, hingga anak-anak yang menghilang tanpa jejak. Yang paling mengerikan dari semua kejadian itu selalu terjadi secara berulang setiap 27 tahun, seolah ada siklus kejahatan yang tak pernah benar-benar berakhir. Dari cerita kakeknya, Mike mengetahui bahwa banyak anak di Derry yang hilang atau meninggal secara misterius, sementara para orang dewasa memilih untuk tutup mata. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang jahat bersembunyi di kota ini, dan hanya anak-anaklah yang benar-benar menyadarinya. We're all afraid of something. Got that right. Sadar jika teror ini tidak akan berhenti, mereka pun berencana menelusuri misteri ini menggunakan peta lama kota Derry. Dari sanalah mereka berhasil menemukan sebuah fakta mengerikan bahwa lokasi anak-anak yang hilang, pabrik besi, black spot, dan setiap tempat kemunculan makhluk itu selalu terhubung melalui selokan. Dan selokan-selokan tersebut bermuara pada satu tempat yang sama, yaitu rumah angker atau rumah sumur. Eddie mengatakan bahwa di sanalah ia pernah melihat sosok Pennywise, dan Bill semakin yakin bahwa makhluk itu memang tinggal di tempat tersebut. Namun pembicaraan itu justru membuat Eddie kembali dilanda ketakutan hingga asmanya kambuh. Ia pun merobek peta itu dengan panik. Namun tiba-tiba proyektor menampilkan foto-foto Bill bersama keluarganya. Foto itu perlahan bergerak menunjuk ibunya Bill yang perlahan berubah menjadi Pennywise. Dilanda ketakutan, Mike spontan menendang proyektor tersebut hingga tiba-tiba ya, beruntung mereka masih di tang tayunan. Yakin bahwa adik tercintanya berada di rumah sumur itu, Bill mengajak teman-temannya untuk mendatanginya. Namun mereka menolak karena tak ingin membahayakan nyawa masing-masing. Sehingga Bill yang bersikeras berangkat seorang diri.
Sesampainya di sana langkah Bill kembali dicegat oleh teman-temannya. Namun Bill dengan suara lantang mengatakan bahwa jika mereka tak ingin ikut, cukup biarkan dirinya sendiri yang masuk. Karena rasa bersalah yang selama ini ia pendam tak lagi bisa dibendung. Bill tetap bertekad untuk menghentikan semua teror yang selama ini mereka alami. Ia yakin George dan semua orang-orang yang hilang berada di tempat terkutuk itu. Mendengar tekad tersebut, Richie dan Eddie akhirnya menguatkan hati untuk menemani Bill masuk ke dalam, sementara yang lainnya hanya bisa berjaga di luar. Let's just stay out here. Can't believe I pulled the shorts. How come? Saat masuk itulah Richie menemukan sebuah brosur dengan gambar dirinya yang dinyatakan hilang, dan seketika Richie panik hingga Bill yang melihat keadaannya segera berusaha menenangkannya. Setelah Richie berhasil ditenangkan, mereka pun melanjutkan langkah menaiki lantai 2, dan sesampainya di atas mereka melihat sosok Betty, anak yang telah lama hilang. Dan bukannya mundur, Bill dan Richie justru mendekati ruangan tersebut. Sementara itu, Eddie mulai mendengar suara samar yang memanggil namanya. Dan ketika Bill serta Richie masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba pintu tertutup dengan rapat, membuat Eddie terpisah seorang diri. Eddie yang panik pun berlari. Ia harus terhenti saat lantai di bawah kakinya tiba-tiba roboh, disusul dengan kemunculan makhluk aneh yang muncul di belakangnya. Dan ya, Eddie terjatuh. Sementara itu, Richie justru masuk ke ruangan lain. Dan lagi, pintu tertutup dengan sendirinya. Disusul kemunculan boneka-boneka badut yang mengelilinginya. Ketakutan Richie semakin memuncak saat sebuah peti mati terbuka dan memperlihatkan boneka yang mirip dengannya. Dan saat Richie menutup peti tersebut, tiba-tiba kembali kepada Eddie, ia semakin dibuat panik saat Pennywise muncul tepat di hadapannya. Dengan tangan yang terkilir, Eddie berusaha menghindar. Sementara di waktu yang bersamaan, Bill dan Richie dihadapkan pada 3 pintu dengan tulisan tidak menakutkan, menakutkan, dan sangat menakutkan. Mereka pun memilih pintu yang jelas tidak menakutkan, tetapi di dalam ruangan itu, Bill mencoba meyakinkan Richie bahwa semua yang mereka hadapi hanyalah permainan ketakutan. Mereka pun harus melawannya, bukan lari darinya. Dan saat pintu itu dibuka kembali, ruangan mendadak kembali normal, bertepatan dengan Eddie yang hampir saja dilegleg. Dalam momen inilah mereka akhirnya menyadari bahwa untuk melawan Pennywise hanya ada satu senjata, yaitu menghilangkan rasa takut. Dan tepat saat Pennywise bersiap menyerang Bill, tiba-tiba ya, Beverly muncul dan berhasil menusuknya. Meski tidak sampai memusnahkan Pennywise, namun serangan itu cukup membuatnya migrain dan memilih untuk mundur. Dan dari sinilah mereka akhirnya memahami satu hal penting, ternyata makhluk seperti Pennywise juga bisa disakiti. Bill yang merasa telah memahami cara menghadapi Pennywise mengajak mereka semua untuk kembali dan melawan dengan persiapan yang matang. Namun rencana itu langsung mendapat penolakan keras dari hampir semuanya, terutama Stanley yang yakin bahwa melawan Pennywise hanyalah sebuah kesalahan besar yang akan membawa mereka pada kematian. Namun berbeda dengan Beverly, ia justru berdiri di sisi Bill dan mendukung rencananya. Sementara Richie yang tak ingin terus terjebak dalam teror mengatakan bahwa sudah saatnya mereka menerima takdir bahwa George telah tiada. Ucapan itu sontak membuat Bill emosi dan pertikaian pun tak terelakkan lagi. We all are, but take it back. Bill! Want to keep it that way. Beralih kepada Henry, ia dimarahi ayahnya karena telah berani mengambil pistol miliknya. Henry yang murung dan tertekan kemudian tak sengaja melihat sebuah balon merah di kotak surat. Ia pun mengambilnya dan mendapati sebuah kotak kecil berisikan pisau milik ayahnya yang sebelumnya hilang. Setelah menggenggam pisau itu, Henry menghampiri ayahnya yang tengah tertidur. Dan tiba-tiba suara dari acara TV seolah menyuruhnya untuk membunuh ayahnya. Henry yang pikirannya telah dikuasai oleh pengaruh Pennywise pun perlahan kehilangan kendali sehingga
Sementara itu Beverly yang hendak keluar rumah dicegat oleh ayahnya yang posesif dan penuh kecurigaan. Ayahnya mempertanyakan dandanan Beverly dan menuduhnya bermain dengan anak laki-laki. Ditambah lagi ia menemukan sebuah puisi di kamar Beverly. Hal itu membuat amarahnya memuncak dan ia mulai mengintimidasi Beverly secara brutal. Beverly yang tertekan mencoba melawannya, tetapi I said no! tak berhenti sampai di situ. Ayahnya yang bejat pun bahkan mencoba memperkosa Beverly, tetapi ya, Beverly tak sengaja membunuh ayahnya, dan bersamaan dengan itu Pennywise muncul tepat di hadapannya. Di saat yang bersamaan, Bill telah tiba di rumah Beverly dan mendapati ayahnya terbaring tak bernyawa. Namun Beverly sudah tidak ada di sana. Hanya tertinggal sebuah tulisan "You die if you try" atau "Kau akan mati jika ikut campur". Melihat pesan itu, Bill langsung menyadari bahwa Beverly telah dibawa oleh Pennywise. Tanpa membuang waktu lagi, Bill berlari menghampiri Richie. Awalnya Richie menolak dan tak ingin terlibat lagi. Namun saat ia mendengar bahwa Beverly telah dibawa Pennywise, ia pun akhirnya luluh dan ikut membantu. Bill kemudian menghubungi Eddie yang untungnya bersedia membantu. Setelah itu mereka pun kembali bersatu, menguatkan diri, menghilangkan rasa takut dan melangkah bersama memasuki rumah sumur tersebut. Sampainya di dalam, mereka menemukan sebuah sumur besar dan dengan menggunakan tali mereka pun turun satu persatu ke dalamnya. Sementara itu Beverly telah berada di sebuah tempat gorong-gorong pembuangan yang merupakan sarang Pennywise. Saat ia tersadar, ia terkejut melihat banyak sekali tubuh melayang. Mereka adalah anak-anak yang selama ini menghilang. Namun tak lama kemudian Pennywise muncul dari sebuah panggung. Beverly mencoba melarikan diri, tetapi Pennywise dengan mudah menangkapnya. Beverly memberanikan diri dan mengatakan bahwa ia tidak takut padanya. Mendengar itu Pennywise pun marah dan You will be. sementara Bill dan yang lainnya berhasil turun ke dalam sumur. Saat Mike hendak turun, tiba-tiba ia diserang oleh Henry yang masih berada di bawah pengaruh Pennywise. Henry menyingkirkan tali dan mulai menyerang Mike dengan brutal, tetapi ya, Mike berhasil mendorong Henry jatuh ke dalam sumur, namun sialnya ia harus menjatuhkan peluru pistolnya. Setelah semua berhasil turun, Stanley yang terpisah dari kelompok tiba-tiba mendapat teror hebat dan ya, saat mereka mendengar teriakan Stanley, mereka pun segera menghampirinya dan mendapati Stanley tengah dikokop oleh Pennywise yang berubah menjadi wujud ketakutan terbesarnya. Namun beruntung sosok itu akhirnya pergi dan Stanley pun selamat dengan keadaan baik-baik saja. Saat itulah Bill melihat sosok George berlari dari kejauhan dan tanpa ragu Bill langsung mengejarnya. Dalam pengejaran itulah pandangan sempat tertuju pada Beverly yang terlihat melayang tak berdaya, masih terperangkap dalam genjutsu Pennywise. Namun bayangan George kembali muncul membuat Bill teralihkan dan kembali mengejarnya. Sementara itu yang lainnya telah tiba dan terkejut melihat anak-anak yang hilang melayang. Sebuah pemandangan mengerikan yang membuat mereka terpaku. Setelah melihat Beverly, mereka segera menariknya turun meski ia masih belum sadar. Ben pun berinisiatif memeluknya dan mengkokopnya mumpung ada kesempatan sehingga ya, kokopan Ben akhirnya berhasil menyadarkan Beverly. Di sisi lain, Bill akhirnya berhasil menemukan George yang berdiri sambil memegang perahu kertasnya. George berkata bahwa ia terjebak di tempat itu dan meminta Bill untuk ikut bersamanya. Bill menatap perahu itu dan menyebut namanya Nona. Namun George justru terlihat bingung karena sebutan itu hanya diketahui oleh Bill dan George saja. Saat itulah Bill menyadari bahwa sosok di hadapannya bukanlah George yang sebenarnya. Bill pun mendekati dan menodongkan pistol tepat di kepalanya dan But you're not Georgie. dan ya, sosok itu berubah menjadi Pennywise sehingga Bill langsung mengarahkan pistolnya dan
Ya, saat itulah yang lain datang membantu. Mereka menyerang Pennywise bersama-sama, tetapi ya, serangan mereka nyaris tak berarti karena Pennywise malah membuatnya dengan mudah menangkap Bill dan menahannya. Di momen itulah Pennywise menawarkan pilihan. Mereka boleh pergi dengan selamat namun harus meninggalkan Bill untuk dibawa bersamanya atau mereka semua akan mati dimakan olehnya. Richie pun berdiri dan menyalahkan Bill atas semua yang terjadi. Namun ucapan itu hanyalah sebuah gurauan karena kini ia mengambil tongkat bisbol dan memilih untuk melawannya sehingga I'm gonna have to kill this fucking clown. ya, keberanian mereka justru membalikan keadaan. Mereka terus menyerang tanpa rasa takut hingga Pennywise mulai goyah dan ketakutan. Bill pun menyadari bahwa Pennywise tidak bisa membunuh Beverly karena ia tidak merasa takut terhadapnya. Dan hal yang sama kini berlaku bagi mereka semua. Seperti yang mereka pahami, Pennywise hanya bisa memangsa anak-anak yang dikuasai rasa takut. Pennywise yang ketakutan pun mundur dan masuk ke dalam sumur. Dan saat Bill hendak memukulnya, tubuh Pennywise perlahan melebur dan menghilang ke dalam sumur. Setelah semuanya berakhir, meski tak ada yang benar-benar yakin apakah teror Pennywise telah berakhir atau hanya tertidur sementara. Dengan tangan yang disayat, mereka pun mengikat janji satu sama lain bahwa jika Pennywise kembali muncul suatu hari, meskipun mereka telah tumbuh dewasa, mereka akan kembali ke Derry dan melawan bersama-sama. Setelah itu mereka pun berpisah satu persatu, melangkah menuju hidup mereka masing-masing. Tamat ending yang sangat membadutkan.